Yesus itu menjadi tokoh kebaikan bagi dunia. Yang orang lain gak bisa deny, siapapun gak bisa deny bahwa kekristenan itu identik dengan kebaikan karena Kristus. Dan kalau kita yang menyebut diri kita Kristen, yang artinya Kristus, the image of Christ, gambaran Kristus bagi dunia yang gak baik, jelas sekali kita gak mencerminkan Kristus dan Tuhan gak dipermuliakan dalam hidup kita. Shalom. Semua baik-baik? Luar biasa. Hari ini saya akan khotbah tentang panggilan untuk berbuat baik. Panggilan untuk berbuat baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Yang pertama, karena perbuatan baik kita mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Katakan kan kirimu, orang Kristen gak boleh gak baik. Matius 5 ayat 16, sama-sama baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Malu kalau nonton TV beritanya gak bagus. Selalu tentang pendeta, selalu tentang orang Kristen. Biarpun itu bukan tentang kita, tapi kita ikut malu mendengarnya. Karena selalu digeneralisasi, tuh orang Kristen kayak gitu. Tuh orang pendeta kayak begitu tuh. Makanya kenapa pendeta selalu dikata-katain tuh makan duit jemaat tuh. Malu deh saya dengernya. Padahal kan gak semua pendeta kayak gitu dan gak semua orang Kristen kayak begitu. Orang Kristen gak boleh gak baik. Karena orang Kristen kalau gak baik Tuhan gak dipermuliakan. Kisah Rasul 10 ayat 38 bercerita tentang Yesus. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Sama-sama, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Yesus itu menjadi tokoh kebaikan bagi dunia. Yang orang lain gak bisa deny, siapapun gak bisa deny bahwa kekristenan itu identik dengan kebaikan karena Kristus. Dan kalau kita yang menyebut diri kita Kristen, yang artinya Kristus, the image of Christ, gambaran Kristus bagi dunia yang gak baik, jelas sekali kita gak mencerminkan Kristus dan Tuhan gak dipermuliakan dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Karena perbuatan baik adalah taburan untuk kekekalan. 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19 kita baca sama-sama. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik dan menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19 sama-sama. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sekali lagi katakan hidup yang sebenarnya. Artinya hidup kita di dunia sekarang ini itu sementara. Suatu hari kita semua akan mencapai hidup yang sebenarnya, yaitu kekekalan. Entahkah bersama dengan Bapa di sorga, memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Atau kita ada bersama dengan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang kehilangan keselamatan. Dikatakan peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi, suka membagi. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta. Dasar untuk hidup kita yang sesungguhnya. Semua yang kita habiskan di dunia ini, hanya kita nikmati di bumi. Tapi semua yang kita tabur untuk orang lemah, yang akan mengikuti kita sampai ke sorga nanti. Yang percaya katakan amin. Yesus yang berkata dalam Lukas 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Orang bilang kita mati gak bawa apa-apa. Salah. Yesus berkata sedekah atau taburan kita untuk orang lemah. Itu yang akan menjadi harta kita dalam sorga. Katakan amin. Jadi segala harta yang kita nikmati di bumi untuk diri sendiri itu hanya habis di dunia ini. Tapi apa yang kita tabur untuk orang lain, untuk orang-orang lemah, itu yang akan menjadi harta kita dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, kenapa kita harus berbuat baik?
Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9-10. Kita sama-sama baca. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Katakan, saya akan menuai. Jika sama-sama kita tidak menjadi lemah, ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita akan menuai. Katakan sama-sama amin. Ini ayat yang Tuhan kasih ke saya waktu Tuhan panggil saya buat Indonesia.